Yang harus kita pikirkan bersama. Jangan tiba-tiba ada yang seakan-akan yang paling Pancasilais dan lain-lain. Justru Golkar berada di situ dan mengajak sekali lagi, mari kita kaji, mari kita diskusikan apakah ya sistem itu telah memberikan kemanfaatan atau tidak, telah mengantarkan, mensejarahkan atau tidak, atau sebaliknya menjadi pintu masuk. Ya masuknya pemodal-pemodal, kemudian muncullah oligarki yang menguasai sehingga pejabat-pejabat yang ada itu hanya jadi boneka saja dari oligarki itu. Bang, kalau misalnya nanti diputuskan misalnya dipilih oleh DPRD, tapi agar ada keterwakilan rakyat tetap di sana dan tidak menjadi boneka juga nanti ke depannya. Nah kan sudah ada caranya, juga ada juga demokrasi yang mengatur apa itu. Maka hubungan antara elit partai, antara partai dengan rakyat bukan hanya sekali 5 tahun. Tetapi ini harus menjadi pola. Polanya bagaimana? Ada teorinya namanya demokrasi deliberatif. Itu proses diskusi, ya, pengkajian bersama, melibatkan rakyat bersama-sama, ya, setelah dipilih itu melalui bagaimana program ini. Karena itu pola hubungan antara elit-elit politik yang ada di pemerintahan, yang ada di legislatif harus tetap ya aktif, fungsional dan secara produktif berkomunikasi dengan rakyat. Itulah namanya deliberatif. Nah itu yang kita ingin kembangkan nanti, itu bukan berarti hilang, tapi ada itu. Bagaimana mengembangkan itu? Golkar tidak begitu sulit. Kenapa? Karena sudah ada sistemnya. Apa instrumennya? Karya kekaryaan. Karena itu saya dengar-dengar Pak Ketua Umum sudah menulis sebuah buku. Apa itu? Yang ditulis oleh buku itu karya kekaryaan. Itu sudah ada bukunya beliau, dia tulis itu. Nah di inilah jadi lontarkan sudah ada konsep. Konsepnya apa? Bagaimana pola komunikasi rakyat dengan Partai Golkar, ya tidak hanya sekali 5 tahun tetapi dibuat formatnya. Instrumennya apa? Karya kekaryaan. Karya kekaryaan diwujudkan dalam berbagai program. Program seperti apa? Nanti ada caranya kita sudah punya Golkar, caranya seperti apa? Idenya dari rakyat yang pertama diambil oleh Golkar, kemudian itu kita perjuangkan menjadi kebijakan. Ada juga misalkan idenya dari rakyat dilaksanakan bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat. Di situ ada pengusahanya, ada rakyatnya, ada penguasanya, ada pemerintahnya misalkan. Itu juga melakukan seperti. Ada juga kebijakan yang langsung ide dari Partai Golkar lalu kemudian kebijakan diambil dilaksanakan oleh rakyat. Ini Golkar sudah punya konsep itu, masa langsung mau dijelasin semua? Tetapi jangan belum apa-apa sudah seakan-akan ya ada partai tertentu sudah mengatakan kalau begitu merampas hak rakyat. Kalau begitu kenapa rakyat disalahkan? Siapa yang menyalahkan? Enggak ada. Justru kita pelan-pelan mengkomunikasikan pikiran. Gitu loh. Dan sekali lagi Partai Golkar dalam hal ini Ketua Umum Bung Bahlil Lahadalia mengajak kita berpikir, mari kita kaji. Kalau memang mudaratnya sudah banyak selama ini kita rasakan, mari kita kaji. Masa kita larut dalam kemudaratan itu? Maka ini harus kita perbaiki. Bagaimana cara memperbaiki? Ya coba kita lihat pemilihannya seperti apa, lalu kemudian bagaimana diinspirasi oleh ideologi dan falsafah bangsa, lalu kemudian bagaimana pola komunikasi yang efektif, fungsional, produktif antara partai dengan rakyat. Karena ujung-ujungnya kembali kepada rakyat. Dan itulah sebabnya Golkar sekali lagi akan semakin mengembangkan, akan semakin mengedepankan karya kekaryaan sebagai strategi untuk menyelesaikan masalah rakyat, untuk memenuhi kebutuhan rakyat, dan untuk meyakinkan masa depan rakyat bersama dengan konsep Partai Golkar. Gitu. Oke, mantap. Apalagi? Cukup.